Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab I'tiqad al-A'immah al-Arba'ah. Sekarang qauluhu fi sahabah. Perkataan al-Imam Syafi'i tentang para sahabat. Tentang para sahabat. Yang dimaksud sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi musliman, dalam hidupnya dalam keadaan Islam, wa mata ala islamihi, dan dia meninggal di atas keislamannya. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan kullu man, setiap orang yang sahibahu, yang bersahabat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, sanatan, apakah itu 1 tahun, au syahron, atau hanya 1 bulan, au yauman, atau bahkan hanya 1 hari, au sa'atan, atau bahkan hanya sesaat, au ra'ahu, ketika melihat beliau, fahuwa min ashabihi, maka dia termasuk para sahabat Rasulullah, walaupun hanya sekali melihat. Dan dia mati di atas keislamannya. Dan dia mati di atas keislamannya. Kalau dia murtad berarti bukan sahabat. Atau juga termasuk definisi sahabat, awal-awal menjadi musuh beliau, menjadi penghalang dakwah beliau, bahkan sangat keras permusuhannya kepada Nabi SAW. Namun di akhir-akhir dakwah Nabi SAW, tepatnya di Fathu Mekah, maka dia masuk Islam. Dan baik keislamannya sampai dia meninggal dunia, maka dikatakan dia sahabat. Siapa kira-kira? Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan. Selama kurang lebih 15 tahun lebih ya. 15 tahun lebih. Sangat keras permusuhannya Abu Sufyan terhadap Nabi SAW dan para sahabatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki beliau radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Rabbul Alamin sampai meninggal dunia, dan baik keislamannya sampai meninggal dunia. Masya Allah. Ini diantara definisi sahabat. Dan sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhum sebaik-baiknya manusia pada umat ini. Dikatakan sebaik-baiknya manusia setelah para nabi dan rasul. Dan Allah telah memuji sekian banyak nas di dalam kitabnya tentang kebaikan mereka. Barang siapa yang mencela, menghina mereka atau salah seorang di antara mereka, itu berarti sama saja dia mencela Allah. Dia telah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada yang mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kecuali orang-orang munafik
dan tidak ada yang membenci mereka, marah kepada mereka kecuali orang-orang kafir. Kecuali orang-orang kafir. Karena yang menghina para sahabat adalah orang-orang munafik. Sebagaimana orang-orang munafik mengatakan bahwa para sahabat adalah orang-orang sufaha, orang-orang bodoh yang rendah akal. Ini ejekan atau celaan orang-orang munafik kepada para sahabat. Kemudian orang-orang kafir, keadaan para sahabat, keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, sikap dan cara beragama mereka di dalam menegakkan Islam itu membuat marah dan benci orang-orang kafir. Liyaghidha bihimul kuffar. Keadaan para sahabat itu membuat marah, membuat benci orang-orang kafir kepada mereka. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan liyaghidha bihimul kuffar, Ibnu Katsir menukil perkataan Al-Imam Malik ini, di mana beliau mengatakan waman ghadhas sahabah, barang siapa yang marah, yang benci kepada salah seorang di antara mereka atau para sahabat, maka dia kafir min hadhil ayah, bihadhil ayah, berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini, maka yang membenci sahabat orang-orang munafik, yang membicarakan keburukan mereka orang-orang munafik, yang marah, yang benci kepada para sahabat adalah orang-orang kafir. Adalah orang-orang kafir. Celaan dan kebencian kepada para sahabat, penghinaan kepada para sahabat, serta kebencian kepada para sahabat ini terkumpul dalam diri orang-orang Rafidhah. Terkumpul dalam diri orang-orang Rafidhah. Mereka meyakini atau mereka membenci seluruh atau mayoritas para sahabat, bahkan para sahabat yang besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang hakikat dari kebencian mereka, celaan mereka kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, itu hakikatnya ingin melenyapkan Islam di atas muka bumi ini. Itu tujuan mereka. Ya, tujuan mereka yang didirikan oleh pendiri mereka, yang pura-pura masuk Islam namun ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin dari dalam. Siapa pendiri mereka? Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Yang pura-pura masuk Islam. Seandainya ada di antara kita yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan mencapai satu mud pun dari kebaikan mereka. Mereka hanya bersedekah satu mud kedua telapak tangan orang dewasa. Mereka bersedekah satu mud. Kemudian di antara kita, salah seorang di antara kita setelah generasi para sahabat bersedekah emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan mencapai kebaikan mereka satu mud, insyaallah. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci para sahabatku. Falau anna ahadakum, sekiranya ada salah seorang di antara kalian anfaqa mithla Uhudin, yang menginfakkan zahaban, emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka tidak akan mencapai satu mud pun kebaikan dari salah seorang di antara mereka, wala nasifahu, dan tidak pula separuhnya, insyaallah. Ada di antara kita yang pernah menginfakkan, atau manusia ini yang pernah menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud? Tidak ada. Itu kalau seandainya ada, tidak akan pernah mencapai kebaikan mereka satu mud pun, insyaallah. Kemudian juga kata Abdullah ibnu Umar, wala tasubbu ashabi Muhammadin, jangan sekali-kali kalian mencela para sahabat Rasulullah. Fala maqamu ahadihim sa'atan, sungguh kedudukan mereka sesaat saja bersama Rasulullah khairun, lebih baik, min amali ahadikum umrahu,
lebih baik daripada amal salah seorang di antara kalian sepanjang hidupnya. Insyaallah. Ini sahabat jumpa hanya sesaat dengan Rasulullah dan dia mati di atas keislamannya. Itu lebih baik dari seorang sahabat ini daripada amal seluruh kita sepanjang hidup kita. Insyaallah. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka adalah sebaik-baiknya manusia generasi umat ini. Khairun nas qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang hidup pada masaku, kemudian setelah mereka, dan kemudian setelah mereka. Dan juga termasuk akidah Ahlus Sunnah meyakini seluruh para sahabat Rasulullah adalah penghuni surga. Seluruh para sahabat Rasulullah, Muhajirin dan Ansor, semuanya mereka adalah penghuni surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang mereka bahwa mereka adalah penghuni surga ketika mereka masih menghirup udara di atas muka bumi ini. Masya Allah. Ketika mereka masih hidup di atas muka bumi ini, Allah telah mengkhabarkan mereka bahwa mereka semua adalah penghuni surga. Penghuni surga. Maka tidak ada yang mencaci mereka kecuali orang-orang yang sesat, kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang munafik. Karena hakikat mencela para sahabat itu adalah mencela Islam. Mencela para sahabat hakikatnya adalah mencela Islam. Karena setelah Nabi SAW wafat, yang menyebarkan Islam adalah para sahabat. Yang menyambung dakwah Nabi SAW adalah para sahabat. Ketika para sahabat dicela, maka itu hakikatnya ingin memusnahkan Islam. Ini sedikit muqaddimah tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Poin yang pertama, Auradal Baihaqi an Syafi'i. Al-Imam Al-Baihaqi telah menyebutkan, meriwayatkan an Syafi'i dari Al-Imam Syafi'i annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata, Asy-Syafi'i pernah mengatakan, Asnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Rasulullah fil Quran, di dalam Al-Quran, wat Taurati wal Injili, dan juga Allah taala memuji di dalam kitab Taurat, dan Allah juga memuji di dalam kitab Injil. Bahkan keadaan para sahabat ini telah diketahui sifat-sifat dan ciri-ciri mereka oleh orang-orang ahli kitab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat dan ciri-ciri mereka para sahabat Rasulullah ini dalam kitab Taurat maupun Injil. Dalam kitab Taurat maupun Injil. Termasuk juga menyebutkan sifat dan ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Insyaallah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab itu dari kalangan Yahudi Nasrani yang diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil, mereka mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam persis seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tentunya seorang ayah, seorang ibu akan tahu ciri-ciri dan sifat anaknya seperti apa. Begitulah orang-orang Yahudi Nasrani yang diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil mengenal Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil tahu bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, seorang nabi terakhir
yang diutus kepada semua manusia. Orang Yahudi Nasrani tahu yang diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Tapi karena mereka menyembunyikan ilmu, mereka tidak mau mengikuti seorang nabi kecuali hanya dari kalangan mereka, maka mereka tetap mempertahankan kesesatan mereka dan mendustakan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bahayanya gengsi, Pak ya. Ini bahayanya gengsi. Orang-orang Yahudi Nasrani gengsi, nggak mau seorang Rasul diutus dari bangsa Arab, nggak mau. Maunya dari kalangan mereka. Sehingga mereka tetap mempertahankan kekufuran mereka. Orang-orang Yahudi Nasrani disebabkan gengsi. Lalu ini kan seorang Rasul bukan dari grup kita, ya, dari golongan kita, ya, gengsi dong kita mengikuti seorang Rasul dari bangsa Arab, insyaallah. Padahal mereka tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam utusan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, khabarkan di dalam kitab mereka, insyaallah. Terus kemudian wasabaqa lahum ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal fadli, dan telah berlalu bagi mereka pujian melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mereka. Ma laisa li ahadin ba'dahum, maka tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada mereka setelah generasi mereka. Farahimahumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah merahmati mereka. Wa hanna'ahum bima atahum min dzalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung mereka dengan apa-apa yang Allah ta'ala berikan kepada mereka. Bi bulughi a'la manazil as-siddiqin wasyuhada wassalihin, dengan sampainya mereka kepada setinggi-tingginya kedudukan orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada, dan orang-orang saleh. Fahum addau ilaina sunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka seluruh para sahabat adalah orang-orang yang menyampaikan, yang menyambung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahiduhu wal wahya yunazzalu alaihim, dan mereka telah menyaksikan wahyu yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimu ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman wa khasan, maka mereka seluruh para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu apa-apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum maupun secara khusus tentang wahyu yang diturunkan kepada beliau. Nah, ini merupakan salah satu kaidah yang sangat besar, bahwa para sahabat Rasulullah adalah orang yang paling paham tentang Islam, orang yang paling mengerti tentang maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perkataan Al-Imam Syafi'i ini mengisyaratkan kewajiban memahami wahyu Allah subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran maupun sunnah, itu harus mengikuti pemahaman mereka. Pemahaman mereka. Wa azman wa irsyadan, secara apa yang dimaksudkan oleh beliau dan secara petunjuk beliau. Mereka orang-orang yang paling mengerti tentang petunjuk Nabi SAW, tentang sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang menyalahi pemahaman mereka di dalam memahami wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan menyimpang dari jalan yang lurus. Dia akan tersesat menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita memahami agama Allah ini menyalahi pemahaman mereka, karena mereka yang paling tahu, mereka yang paling mengerti maksud wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka secara langsung dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dididik
oleh Nabi SAW. Maka tidak ada yang lebih paham tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Sunnah selain mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling mengerti, paling paham tentang Islam, tentang dalil Al-Quran maupun Sunnah. Maka siapapun yang menyelisih pemahaman mereka, pasti dia tersesat, pasti dia menyimpang. Maka tolak ukur di antara sesama umat Islam ini, tolak ukur seseorang itu berada di atas petunjuk Allah, di atas hidayah Rabbul Alamin, atau seseorang itu menyimpang dari hidayah Allah, hidayah Rabbul Alamin, bagaimana dia memahami wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mengikuti pemahaman orang-orang yang langsung dididik oleh Nabi SAW, atau justru malah menyelisihi pemahaman mereka? Maka siapa saja yang mengikuti pemahaman mereka, sikap dan cara beragama mereka, maka dia berada di atas jalan yang lurus, dia berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menyalahi pemahaman mereka, menyalahi sikap dan cara beragama mereka, maka dia telah menyimpang, telah tersesat dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang tolak ukurnya, sesat atau tidaknya, timbangannya ada pada para sahabat di antara umat Islam ini. Timbangannya ada pada para sahabat. Bagaimana para sahabat memahami nas itu, memahami Al-Quran, wahyu Allah dan sunnah Nabi-Nya SAW. Apakah seperti apa yang dipahami oleh para sahabat atau tidak? Karena mereka yang paling paham, karena mereka yang paling paham, yang paling mengerti. Oleh karena itu ketika orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan membawakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang dibawakan Khawarij untuk mengkafirkan saya itu benar, kalimatnya, ayatnya benar, tapi pemahamannya batil, sesat. Ya, pemahamannya sesat, menyimpang. Bahkan tidak ada satupun perbuatan bid'ah, hampir tidak ada satupun perbuatan bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama yang dilakukan oleh para pelakunya, melainkan para pelakunya mendukung kesesatannya dengan dalil syar'i. Ini sering tak sampaikan, sering tak sampaikan, dan mungkin akan terus saya ulang-ulang ini perkataan ini, yang saya nukilkan dari perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi alaihi, yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-I'tisam. La tajidu mubtadi'an, tidaklah engkau mendapati seorang ahli bid'ah, seseorang yang melakukan kesesatan dan penyimpangan dalam beragama ini, mimman yantasibu ilal millah, yang dia menisbatkan diri, menyandarkan diri kepada agama ini. Dia menyandarkan diri sebagai seorang muslim, tapi dia melakukan kesesatan dan penyimpangan. Illa, melainkan, wa huwa yastashhidu ala bid'atihi bidalilin syar'iyyin, melainkan dia untuk mendukung perbuatan bid'ahnya dengan dalil syar'i. Bahkan itu melakukan kesyirikan, itu didukung dengan dalil syar'i. Fayunazziluhu ala ma wafaqa aqlahu wa syahwatahu, lalu dia kemukakan dalil syar'i itu, apa-apa yang sesuai dengan akalnya dan hawa nafsunya. Dan ini merupakan asas dasarnya seluruh ahlul bid'ah, asas dasar beragamanya ahlul bid'ah, usul seluruh ahlul bid'ah, pokok beragamanya ahlul bid'ah. Karena seluruh umat Islam kan tidak ada yang mengatakan tidak pakai Quran, tidak pakai Sunnah, kan tidak ada. Atau pakai Quran saja nggak pakai Sunnah, kan tidak ada. Semuanya mengaku pakai Quran dan Sunnah, semuanya ngaku. Tapi kenapa kok sampai muncul berbagai macam kesesatan dan penyimpangan dalam beragama? Apa jawabannya? Karena tidak memahami dengan pemahaman yang benar,
tidak melalui pemahaman sebaik-baiknya generasi umat ini, sebaik-baiknya manusia generasi umat ini, sehingga muncullah berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Dan mereka menukil dalil syar'i untuk mendukung kesesatan mereka. Ya, contohnya Khawarij tadi. Nah, kita harus hati-hati ini ya. Harus hati-hati. Belum tentu orang yang membawa hujjah, mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu berada di atas kebenaran. Ya. Di atas kebenaran belum tentu. Kita lihat dulu seperti apa pemahamannya. Ada tidak para sahabat yang memahami seperti itu? Terus kemudian dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus kemudian para imam generasi setelahnya, selanjutnya yang mengikuti pemahaman mereka. Kalau tidak ada, berarti itu pemahaman sesuai dengan akal dan hawa nafsu mereka. Ini merupakan kaidah yang sangat besar sekali untuk menimbang agar kita tahu mana seseorang yang berada di atas kebenaran dan mana seseorang yang berada di atas kebatilan. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dipahami oleh mereka. Jadi untuk menilai kebenaran, suatu kebenaran atau suatu kebatilan, jangan dinilai dari selain Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman mereka. Jangan dinilai dari sosok orangnya, tokohnya, atau dinilai dari gelarnya, atau dinilai dari dia terkenal atau tidak. Nah, sekarang kan seperti itu masyarakat mayoritas kita. Lek wis wong terkenal tuh seolah-olah kebenaran mutlak ada pada dia. Bahkan sing akeh sesat gitu loh ya. Sing akeh iku sesat malahan. Sing terkenal iku lho. Iya. Kalau bahasa media sosial sing follower akeh. Ya, itu sing sesat malah sing wake. Itu. Tapi orang-orang bodoh menilai, wah ini ustadz bagus ini, subscribe-nya banyak ini ya. Followernya banyak ini, enggak mungkin keliru. Ya, enggak mungkin keliru. Gitu. Orang-orang bodoh sekarang menimbang suatu kebenaran atau suatu kebatilan tidak kembali kepada ilmu, tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan kejahilan dan kebodohan. Ya. Tidak dikembalikan kepada ilmu. Apalagi kalau sudah orang yang terkenal itu seseorang yang dikagumi, sudah taklid secara membabi buta, jelas-jelas menyalahi Alkitab wa Sunnah seperti apa yang dipahami oleh para sahabat, jelas-jelas menyalahi. Gak mungkin keliru ini ya, gitu. Gak mungkin keliru ini. Followernya banyak, kan gitu. Rusaklah agama ini kalau ditimbang berdasarkan kebodohan, kejahilan seperti mereka ini. Terus kemudian wa arafu min sunnatihi ma arafna wa jahilna, dan mereka yang paling tahu tentang sunnah Rasulnya seperti apa yang kita ketahui dan apa-apa yang belum kita ketahui. Jadi para sahabat yang paling mengerti tentang sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihadin, dan mereka semua para sahabat di atas kita dalam hal ilmu maupun ijtihad. Dalam hal ilmu maupun ijtihad. Bahkan seluruh kebaikan para sahabat ini di atas kita semuanya. Tidak ada yang sebanding kebaikan manusia ini dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum setelah generasi mereka. Karena mereka sebaik-baiknya umat ini. Wa wara'in wa aqlin, mereka di atas kita secara warok, kehati-hatian, dan secara akal. Oleh karena itu berdasarkan perkataan Imam Syafi'i ini, para sahabat adalah orang-orang yang paling berakal. Orang-orang yang paling berakal. Maka siapa saja yang mengikuti sikap dan cara beragama mereka, pemahaman mereka di dalam memahami wahyu Allah, maka mereka adalah orang-orang yang berakal. Dan siapa saja yang tidak memahami wahyu Allah, tidak sebagaimana pemahaman para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang tidak berakal, atau akal-akal mereka yang goncang, atau akal-akal yang rusak, seperti ahlul bid'ah.
yang mereka memahami nas-nas tentang masalah keimanan, tentang perkara-perkara gaib khususnya itu berdasarkan akal-akal mereka. Tapi para sahabat tidak. Segala perkara yang datang dari Allah dan Rasulnya tentang perkara-perkara keimanan, tentang perkara-perkara gaib, mereka mengimani sebagaimana yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Tidak mereka-reka dengan akal-akal mereka. Tidak sebagaimana ahlul bid'ah. Perkara-perkara keimanan dan perkara-perkara gaib sebagiannya mereka reka-reka dengan akal. Oleh karena itu para sahabat orang yang paling berakal. Orang yang paling berakal. Wa amrin istadraka bihi ilmun wastambata. Dan para sahabat adalah orang-orang yang paling baik istimbatnya. Wa ara'uhum lana ahmadu wa aula bina min ara'ina. Dan pendapat-pendapat para sahabat itu lebih terpuji dan lebih utama daripada pendapat-pendapat kita. Indina, menurut kita, li anfusina, untuk diri kita. Wallahu a'lam. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhrajal Baihaqi an Rabi' ibni Sulaiman qala. Al-Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Rabi' bin Sulaiman, dia berkata, sami'tu Syafi'i. Aku pernah mendengar Syafi'i yaqul, mengatakan fit tafdil, tentang at-tafdil. Para sahabat yang paling utama. Para sahabat yang paling utama di antara mereka. Yang pertama Syafi'i mengatakan Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan ini sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Dan ini berdasarkan ijma seluruh para sahabat Rasulullah. Seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nukilkan sedikit tentang beberapa dalil tentang kekhalifahan mereka, Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, di antara dalil yang pertama tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa ini perlu sedikit kita singgung, kita bahas? Karena diingkari oleh sebagian kelompok yang sesat dan menyesatkan. Mereka meyakini kelompok yang sesat dan menyesatkan ini seharusnya yang menjadi khalifah yang pertama setelah Rasulullah wafat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini akal-akalan mereka saja ini ya. Akal-akalan mereka. Yang pertama diantaranya ketika Nabi SAW berhalangan untuk mengimami salat, maka beliau memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq. Memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi id'i li Abu Bakrin. Rasulullah pernah menyampaikan kepadaku, mengatakan kepadaku ketika beliau sakit tidak bisa mengimami manusia, id'i li Abu Bakrin, panggilkan untukku Abu Bakar As-Siddiq. Panggilkan untukku Abu Bakar As-Siddiq supaya menggantikanku sebagai imam. Sebagai imam. Itu diantara salah satu dalilnya. Kemudian juga dalam redaksi yang lain, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Ini ketika beliau sakit. Ketika beliau sakit, dalam redaksi yang lain, lamma marido Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fihi. Tatkala Rasulullah SAW sakit, yang sakitnya itu menyebabkan beliau wafat, fahadaratis salatu, maka masalah waktu salat, fa'adzana, lalu diazankan, azan, faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan oleh kalian Abu Bakar untuk menggantikan diriku agar dia mengimami manusia. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya.
Kemudian juga dalam redaksi yang lain, faqtadu billadaini min ba'di. Maka jadikanlah teladan oleh kalian 2 orang setelahku. Siapa kira-kira ini? 2 orang setelah Rasulullah. Abu Bakar dan Umar. Wa asyara ila Abi Bakrin wa Umar. Ketika beliau mengucapkan seperti itu, beliau menunjuk Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Terus kemudian juga berdasarkan kesepakatan seluruh para sahabat Rasulullah, Muhajirin dan Ansor. Seluruh kesepakatan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Ketika manusia pertama kali ingin membaiat kepada Umar bin Khattab, ini sepeninggal Rasulullah. Bahkan sampai jenazahnya Rasulullah tertunda dimakamkan. Karena para sahabat sibuk siapa pengganti Rasulullah, untuk memilih siapa pengganti Rasulullah. Pertama kali manusia berbaiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Umar mengatakan, "Bal nubayyi'uka anta fa anta sayyiduna wa khairuna." Ini kata Umar bin Khattab. Bahkan kami membaiatmu wahai Abu Bakar, fa anta sayyiduna, engkau adalah tuan kami, wa khairuna, dan yang terbaik di antara kami. Jadi para sahabat meyakini Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terbaik di antara mereka. Sebaik-baiknya para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa ahabbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai di antara kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Umar biyadihi fabaya'uhu fabaya'ahun nas. Maka Umar memegang tangan Abu Bakar, lalu membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian para sahabat yang lainnya ikut membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Ini berdasarkan ijma' seluruh para sahabat, kesepakatan seluruh para sahabat. Makanya itu orang-orang yang mengingkari kekhalifahan yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, itu akal-akalan saja mereka itu ya. Orang-orang yang mereka hakikatnya memang benci dengan Islam, ingin merusak Islam, ingin merusak Islam. Terus kemudian di antara kekhalifahan Umar bin Khattab, di antara dalilnya seperti yang kita sampaikan tadi, faqtadu billadzaini min ba'di wa asyara ila Abi Bakrin wa Umar. Teladanilah oleh kalian 2 orang setelahku. Lalu beliau berisyarat menunjuk Abu Bakar dan Umar. Terus kemudian juga di antara dalil yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar Ibnu Abi Asim, ini disahihkan oleh Asy-Syalbani dalam Fi Dhilalil Jannah, kata Abdullah bin Umar. Ini juga kesepakatan lagi. Kunna naqulu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Utsman, yakni fil khilafah. Kami dulu para sahabat ya mengatakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup tentang kekhalifahan Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar, kemudian Utsman. Fayablughu dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Lalu hal itu sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Ya, tidak mengingkarinya 3 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Ketika beliau masih hidup. Itu juga di antara dalil tentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Setelah itu kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan seluruh kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah membahas masalah ini. Karena permasalahan ini diingkari oleh orang-orang Rafidhah, yang mereka lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri itu pernah ditanya oleh anaknya, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan Abu Bakrin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma man? Kemudian siapa? Umar bin Khattab. Tsumma man? Kemudian siapa? Tidak disebutkan Utsman dalam riwayat itu, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu anaknya berkata, "Ya Abi, apakah engkau orang yang terbaik setelah Umar bin Khattab?" Lalu kata Ali bin Abi Thalib, "Ana minal muslimin." Aku hanyalah salah seorang di antara kaum muslimin. Insyaallah. Ini tawaduknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Kira-kira ya boleh awet dhewe posisi Nabi Ali bin Abi Thalib, Yo ayas jes ya. Kan gitu ya. Yo ayas iku. Mosok garo ya. Kan gitu. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak. Aku hanyalah salah seorang di antara kaum muslimin. Dan ini kesepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang sesat. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam Majmu' Fatawa, ini langsung terjemahannya aja. Demikianlah bahwa mereka Ahlus Sunnah beriman bahwa khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Barang siapa yang mencela atau mengingkari salah seorang kekhalifahan di antara mereka, maka dia lebih sesat daripada keledai pemiliknya. Ini kata Syekhul Islam. Fahuwa adallu min himari ahli. Maka dia lebih sesat daripada keledai pemiliknya. Karena ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang mengingkari kecuali Ahlul Bid'ah. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas tentang permasalahan ini. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.